Aku nganggap bapakku itu sebagai seorang ayah, sebagai teman, sebagai guruku, sebagai pemimpin. Karena ya syukur pada Tuhan deh, pokoknya ya bapak ya ibu tuh gitu, semuanya tuh apa, aku nggak pernah seumur hidup dimarahin sama bapak atau ibu gitu. Seriusan. Sahabat Thomas, sekarang tumpahan hati bersama seorang, wow ini budayawan banget ya. Karya-karyanya luar biasa, megang banget di Indonesia bahkan dunia. Siapa itu? Guru Soekarno Putra. Ya mas, bener kan mas? Iya dong. Iyalah terserah. Indonesia, dunia juga ngakui kalau Guru Soekarno Putra tuh pekerja seni yang luar biasa gitu, cinta banget akan Indonesia, karya-karyanya semuanya. Mas, Ya, kalau boleh tahu nih mas, pasti dari dulu banget kan nih mas ya, iya. berkecimpung di dunia seni gitu. Awalnya gimana sih mas kok pengen banget, ingin banget tumpah menjadi seorang seniman gitu? Nggak tahu ya, mungkin udah bakat ya gitu. Karena ibaratnya dari kecil banget deh udah Kenapa? ada Kenapa? rasa Tiba-tiba aja atau ada rasa kok pengen, tumbuh dari lahir tuh, ya, tumbuh terus gitu sampai gede, sampai dewasa gitu. orang tua menyetujui? Orang tua tuh, aku alhamdulillah lah, orang tua tuh selalu memberi kebebasan Oh, kebebasan, oh, untuk lepas aja, berkreasi, untuk apa. nggak masalah ya mas ya. Dari kecil saya udah tertarik sih sama Apa dulu nih mas? seni. Nari dulu, apa menciptakan lagu dulu gitu? Itu bersamaan semuanya, simultan. Bareng. Karena misalnya kalau nari, saya nggak pernah belajar tarian modern ya, itu tuh nggak pernah tuh. Kalau itu tuh autodidak. Tapi dari kecil di keluarga tuh udah kayak kebudayaan di keluarga saya, anak-anak tuh semua mesti bisa nari tari daerah. Oh harus bisa nari daerah. Tari Jawa, tari Sunda, tari Sumatera, tari Bali. Tiap hari tuh mulai dari Senin, misalnya Senin tari Jawa, Selasa tari Sunda. Oh rutinitas kegiatan hari-hari di rumah gitu. Itu dari kecil. Dari kecil. Jadi waktu aku tumbuh gitu, ya aku udah lihat kakakku nari, latihan nari gitu, ya aku nongkrong aja suka ngeliatin. Pengen juga kayak mau didalemin gitu ya. Tapi dari keluarga Mas Guru doang yang paling menonjol di sini. Akhirnya ketika udah dewasa gitu, nggak tahu ya apa ada panggilan gitu kayaknya, apalagi melihat kesenian tradisional klasik gitu, setelah mengetahui masalahnya gitu, baik seni Indonesia maupun kesenian internasional gitu, akhirnya kan tahu permasalahan, misalnya seni tradisional ini makin hari makin banyak yang punah. Nah itu terpanggil untuk gimana melestarikannya, terus pengen tahu kenapa sih daerah-daerah gitu, apa terutama apa generasi-generasi Generasi-generasi mudanya muda. gitu pada males, malah nggak mau tahu tentang kebudayaannya sendiri. Iya, ya, agak kurang ya, agak aware gitu kan. Nah, Mas Guru concern di situ melestarikan budaya Indonesianya kan Mas. Demikian juga di musik. Saya mungkin bisa main alat musik itu pertama kali bisa main gamelan. Itu yang pertama kali gamelan susah loh Mas. Enggak lah, Enggak ya? ya nggak tahu. Karena Kayak lihatnya kan bercampur badu tuh ada beberapa alat gitu kan Mas. kayak kita belajar bahasa aja gitu. Oh Bahasa iya. Indonesia susah nggak menurut kamu? Enggak kan? Tahu-tahu udah bisa aja gitu kan? Iya. Karena niruin dari orang tua kan awalnya, Oh iya iya. dari bayi itu. Akhirnya Diajarin gamelan. karena waktu saya bapak kan presiden, jadi rumah tinggal kami waktu itu ya di istana. Di istana tuh kan ada gamelannya gitu, yang hampir tiap hari
ada yang mainin karena bapak memperbolehkan, misalnya bapak sedang keluar gedung lah Iya, gitu, iya, acara apa, tugas. itu pelayan-pelayan istana tuh boleh main gamelan. Oh, jadi Mas Guru liatin dan bisa sendiri. Atau ikut-ikut, Oke, atau oke, oke. Toto bisa sendiri. Hebat. Nah, tadi ngomongin Bapak Mas ya sekalian deh. Yang ini kan masih nuansa 17 Agustusan gitu ya. Jadi kita mau ngobrol masalah Bapak dulu sebentar Mas. Bapak tuh kan Presiden RI yang pertama. Ya. Mungkin orang semua tahu di luarnya seperti apa seorang Soekarno. Tapi di dalam rumah nih sebagai Bapak, jadi anak-anak gimana Mas? Galak atau gimana sih sebenarnya kan orang tahu. Aku nganggap bapakku tuh sebagai seorang ayah, sebagai teman, sebagai guruku, sebagai pemimpin. Karena ya syukur pada Tuhan deh, pokoknya ya bapak ya ibu tuh gitu, semuanya tuh apa, aku nggak pernah seumur hidup dimarahin sama bapak atau ibu gitu. Dikarenakan Hah? nurut gitu. Yang nggak, ya biasa-biasa aja gitu pokoknya. Saya ngelakuin, ya mungkin saya nggak pernah melakukan kesalahan atau apa gitu. Tapi menggalak gak sih Bapak itu? Kalau Sama lagi, anak-anaknya gitu. kalau sama Tegas anaknya gitu. enggak, Nggak tegas juga, Pi. ya biasa aja. Waktu Bapak wafat, meninggal, Mas Guru umur berapa? Usia berapa? Umur 17. Oh, udah remaja dong ya? Oh iya, gitu. Pokoknya buat aku bapak tuh bapak banget deh gitu. Sering ngobrol nggak sama Bapak? Sering, walaupun nggak tiap hari. Salah satu yang sering diobrolin sama Bapak itu apa sih Mas? Macam-macam aja. Macam-macam, ngobrol seni budaya, ngobrol politik, kadang-kadang ngobrol keadaan gimana. Kadang-kadang Apa ya, selayaknya Bapak sama anak kita ngobrol gitu ya? Berarti image-nya Bapak juga kan tegas gitu sama anak-anak, pasti baik banget dulu kalau anak-anaknya mau apa aja oke lah diturutin gitu Mas ya, pasti kan gitu kan. ya mungkin udah kebiasaan dan terdidik. Karena memang agak lainnya kehidupanku. Nah, bedanya apa? Selebihnya sih sebenarnya biasa-biasa aja ya kayak semua anak-anak di dunia ini Pada gitu. umumnya. Tapi bedanya sedikit sebagai anak presiden dalam pengertian orang yang keluarganya tinggal di istana gitu. Gitu. Artinya dari kecil mungkin dari lahir, saya lahir di istana ya, Istana mana Mas? Istana Merdeka. Istana Merdeka, ya ya ya. Nah, bedanya hidup di istana tuh penuh dengan protokoler gitu loh. Berarti bebas gak? Nggak bebas dong kalau penuh protokoler Mas Guru mau main ke sana mau main ke sini kan ya namanya juga waktu. Misalnya gini, kalau dalam rumah sih bebas ya main sana gitu, gitu. Kecuali kalau bapak lagi ada tamu, ada acara atau apa gitu kita gitu. Misalnya aku mau main piano gitu, tapi lihat bapak lagi ada tamu apa enggak. Kalau bapak lagi ada tamu, ya enggak boleh lah mengganggu gitu. Ya kadang-kadang nyolong-nyolong juga sih gitu. Kan istana kan tinggi, naik tangga gitu bangunannya. Aku mau turun di halaman belakang gitu, mau main kayak gitu. Nggak berapa, aku jalan berapa meter, Berapa langkah? tahu pengawal ngikutin. Ikutin, ngawalin gitu ya. Nah itu jagain. aku nggak boleh nolak. Oke, emang harus. Dan juga apa, nggak usah diajarin gitu, tapi kita udah ngerasa secara etika nggak baik gitu apa. Kan ini maksudnya pengawal memang baik menjaga kita gitu. Kalau Agustusan gimana Mas? Kan setiap 17 Agustus kan pasti kan ada upacara bendera pasti. Nah itu anak-anaknya Bapak harus kudu ikutan nggak? Kita nggak ngerasa kudu ikutan apa enggak gitu, Harus apa enggak? tapi kayaknya udah kewajiban gitu loh. Pokoknya Wajib ya. udah siap-siap aja gitu kalau 17 Karena tiap Agustus. tahun dan itu wajib harus melakukan upacara bendera. Kayaknya udah kewajiban, padahal tanpa disuruh dari awalnya gitu. Oh, tapi sudah inisiatif ya.
Cuman bedanya waktu masih kecil, TK sampai mungkin sampai kelas 2 apa 3 SD gitu. Karena saya masih kecil gitu, eh, saya duduknya di mana tahu nggak? Kalau di istana tuh pokoknya yang dari Istana Merdeka nih yang di Monas. Iya. Kan nih misalnya istana, Halaman sini kan. ini tiang bendera kan, Iya. gitu. Terus di sini ada jendela kan, ada jendela. Iya. Waktu aku masih kecil tuh aku didudukin di jendela situ. Dan di jendela itu tempatnya ini apa sound system. Nah, terus Mas, kalau Agustus kan selain upacara bendera, suka, ayo anak-anak, ada bikin lomba nggak di rumah gitu? Entah sama ajudan, sama anak-anak semua, Bapak menyaksikan lomba Agustusan di istana gitu. Pernah ada yang seperti itu nggak? Gini ya, kalau di istana enggak. Tapi dulu zamannya Bapak tuh yang sekarang jadi Binagraha, tahu nggak sih gedung Binagraha yang dari Juanda ada kelihatan, mungkin ada tulisannya ya Binagraha gitu. Tahu. Itu dulu namanya itu kampung dulu. Namanya Kelurahan Istana. Oke. Siapakah penduduknya? Penduduknya adalah tuh pegawai-pegawai istana seperti supir, tukang kebun, pelayan, atau apa, office boy-nya di situ atau apa. Yang kerja-kerja semuanya Dengan di keluarganya istana. itu di situ. Keluarganya semua di situ. Dan Oke. dekat situ tuh relasi mobil-mobil kepresidenan gitu. Nah disitulah kalau 17 Agustus ya meriah deh. Apa Ikutan nggak Mas? kalau aku nggak ikut di situ, tapi bukan pada tanggal 17-nya deh, mungkin tanggal berapanya ya. Oh, setelah acara di hari 17 Agustusan, Mungkin tanggal 18 apa. Kan aku taman kanak-kanak juga di halaman istana. Nah, taman kanak-kanak itu suka bikin itu apa, lomba makan kerupuk. kayak gitu-gitu ikutan tuh Mas. Iya, Oh, sama aku paling seneng karena aku juara terus. saya juga. Oke. Nah, terus dari istana Mas Guru ke Sriwijaya langsung. Apa kemana dulu? Sriwijaya. Langsung Sriwijaya Mas. Jadi gini, kan Bapak Presiden, Iya. Ibu menjalankan fungsinya juga sebagai Ibu Negara. Mati. Bapak dan Ibu saya artinya semuanya penuh dengan acara dong. Betul. Itu kadang-kadang bersamaan kan Bapak dan Ibu dalam satu acara. Ya. Tapi kadang-kadang Bapak punya acara sendiri, Ibu juga punya acara sendiri sebagai Ibu Negara. Itu acara sosial kayak apa gitu kan. Nah, begitulah kehidupannya. Nah, tapi Ibu tuh sebetulnya apa kadang-kadang apa capek juga ya tinggal di istana gitu kan. Oke. Nah, biasanya gini apa dari hari Senin sampai Jumat tuh Bapak di Jakarta ya, artinya Jakarta di istana maksudnya. ya nggak di sana aja kan acara kan di luar apa. Oke. Tapi istilahnya office-nya Bapak, kantornya Bapak kan juga di istana kan artinya di situ. Dulu tuh gedung sebelah tuh dijadiin apa kantor kabinet. Ya samanya kayak sekarang sih juga suka rapat-rapat kabinet. Di sana tuh Senin sampai Jumat. Jumat kan menjelang akhir pekan tuh. Oke, 1 minggu nih, ya kan? Nah, Jumat sorenya gitu setelah selesai Bapak ke Bogor. Oh, Istana Bogor. Oke, ya. Di Istana Bogor itu Bapak kan ada juga apa Ibu Hartini Oke. gitu. Ibu Hartini tuh ditempatkan di Istana Bogor tapi bukan di gedung istananya, tapi di pavilion istana deh. belakang, ya. Ada Betul. Aku pernah sekali lihat itu. Di belakang istananya ada kayak rumah-rumah lagi kan. nah di situ Bapak juga lebih seneng tinggal di situ daripada di dalam gedung istananya tuh lebih suasana apa keluarga gitu Lebih kan. nyaman kali ya kalau di rumah ya dibanding dalam istana tersebut ya. Gitu. Nah,
Tapi Bapak juga di Bogor tuh melakukan ini sering kegiatan seni budaya, kesenian. Jadi tiap saya ingat tuh kalau Sabtunya tuh ini puter film Di Bogor. di Bogor. Di Jakarta pun demikian. Oh sama nih. Setiap TikTok ya Jakarta, Istana Jakarta, Istana Bogor, TikTokan nih. puter film. Sama filmnya? Enggak, Oh beda. lain. Yang penting film aja gitu. Terus hari Minggunya tuh Bapak ngumpulin apa seniman-seniman kayak zaman dulu Bing Slamet, Ya. Titik Puspa. Bapak menggali apa keroncong atau apa. Terus kadang-kadang ya juga musik-musik lokal di situ apa-apa gitu. Nah Mas Gu pernah ke sana? Pernah ke Bogor juga? Ya pernah. Nah kami di Jakarta pada akhir pekan itulah ibu ke istana. Oh iya kebalik gitu ya, akhir pekan di istana. Hari biasa di sini. Gitu. Iya, akhir pekan. Nah jadi misalnya Sabtu kami nonton film sama ibu juga kan gitu. Ya ibu masak-masak kayak apa kan ibu. Bapak pernah ke sini nggak? Hah? Pernah ke Sriwijaya nggak? Iya. Pernah juga ke Sriwijaya? Iya. Mantap ya. Gitu. Nah ibu baru kadang-kadang nemenin nginep di istana. Nah kita anak-anak kadang-kadang kalau hari kerja biasa kan kita juga sekolah. Jadi nggak ada waktu. Tapi akhir pekan kadang-kadang kalau apa misal paginya atau apanya gitu anak-anak yang dari istana tuh main ke Sriwijaya. Kalau ngomongin sekolah itu Mas Guru, sekolah umum apa sekolah di istana? Waktu TK istana. Jadi istana menyelenggarakan taman kanak-kanak. Siapa yang di situ ya anak pegawai Setnek, Sekretariat Negara. Dia belajar di istana. Dan sedikit anak pejabat gitu, menteri. Tapi juga maka teman-temanku waktu taman kanak-kanak tuh anak-anaknya tukang kebun, anak-anaknya koki. Dilibatkan semua dalam satu tempat. Taman kanak-kanak itu. Jadi kita mainnya di situlah gitu. Baru waktu SD di SD umum di perguruan Cikini. Mas, tadi kan Mas Gu cerita yang sekolah tuh ada anak siapa sampai anaknya semuanya kumpul sampai di kelas, emang begitu Mas? Emang Bapak mengajarkan supaya kita dekat sama semua lapisan masyarakat gitu. Itulah saya juga makanya sangat apresiasi dan bahagia dan bangga gitu cara Bapak itu mendidik anak-anaknya. Jadi bisa membeda-bedakan. Saya tuh waktu itu bahkan nggak ngerti bahwa aku ini anak presiden loh gitu. Oh nggak tahu Mas ya? Saya biasa-biasa aja. Aku taunya bapakku tuh orang super sibuk, tiap hari dikelilingin orang dan Bapak tuh dicintai rakyat.